Ayah bunda, pernah nggak merasa kalau di rumah ini, kok yang jadi bos malah anak kita sendiri? Harus selalu dituruti. Kalau nggak dikabulkan, langsung drama. Nangis, teriak, banting barang, bahkan sampai membuat kita, orang tuanya, lelah secara mental. Lalu kita berpikir, padahal aku ingin menjadi orang tua yang lembut. Kok hasilnya malah begini? Tenang, ayah bunda tidak sendiri. Banyak orang tua yang ingin menerapkan gentle parenting dengan niat baik. Tapi tanpa sadar, terjebak dalam pola yang justru membuat anak tumbuh kurang ajar batas, sulit diatur, dan merasa menjadi raja kecil di rumah. Gentle parenting itu bukan memanjakan, bukan juga menyerahkan kendali kepada anak. Ada 8 jebakan fatal yang sering terjadi. Dan kalau tidak kita perbaiki segera, dampaknya bisa mengikuti mereka sampai dewasa. Jadi, jangan skip video ini. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa membantu ayah bunda menyelamatkan karakter anak sejak sekarang. Dan sebelum kita mulai, dukung channel Bijak Anak ini dengan klik like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar kita bisa terus belajar menjadi orang tua yang lebih hangat, tapi juga tegas dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Sebelum jauh membahas jebakan-jebakannya, mari kita luruskan dulu. Apa sih sebenarnya gentle parenting itu? Sudah pernah dengar sebelumnya? Atau malah baru dengar hari ini? Oke, gentle parenting bukan pola asuh yang menuruti semua keinginan anak. Bukan pola tentang menjadikan anak selalu senang setiap saat. Gentle parenting adalah pola asuh yang menekankan kedekatan emosi atau bonding, komunikasi yang lembut, empati pada perasaan anak, disiplin yang menghargai harga diri anak. Tujuannya bagus, anak tumbuh punya kendali emosi, percaya diri, empati, dan merasa dicintai. Tapi, kalau kita hanya fokus pada kelembutannya, tanpa aturan dan ketegasan yang konsisten, justru anak tumbuh tanpa batasan. Disinilah banyak orang tua terjebak. Jebakan pertama, semua keinginan anak harus dipenuhi. Seringkali kita ingin anak tidak sedih, tidak nangis, tidak kecewa. Akhirnya, apapun yang diminta, dituruti. Marah sedikit, langsung dikasih apa yang dia mau. Rewel, orang tua mengalah. Lama-lama, anak berpikir, aku pusat dunia, semua harus ikuti aku. Yang berbahaya bukan hanya perilaku manja, tapi ketidakmampuan menghadapi realita dunia. Begitu dewasa, mudah stres, mudah tersinggung, dan sulit bersosialisasi. Gentle parenting tidak pernah mengajarkan menyerah pada rengikan. Jebakan kedua, tidak ada aturan yang tegas. Karena takut dianggap galak, orang tua tidak memberi batasan. Semua dinegosiasikan, semua dibicarakan. Tapi tidak pernah ada keputusan final dari orang tua. Akibatnya apa? Anak sangat pintar menawar, tidak mau menerima kata tidak. Menguji batas terus-menerus, tidak punya kemampuan mengatur diri atau self-control. Anak butuh aturan. Aturan bukan penjara, melainkan pagar keselamatan. Target inti pesannya, gentle parenting tetap harus memiliki otoritas orang tua di dalamnya. Anak boleh bicara, tapi orang tua yang memimpin. Bukan sebaliknya. Karena kalau tidak, anak akan belajar mengendalikan, bukan belajar mengontrol dirinya sendiri. Jika ayah bunda merasa ini relate dengan kehidupan di rumah, tenang, masih ada 6 jebakan lagi yang akan kita bahas. Bersama solusi agar kita bisa tetap lembut, tapi tidak kebablasan. Siap ayah bunda? Sekarang kita masuk bab 2. Jebakan saat orang tua terlalu melindungi dan terlalu sering bernegosiasi hingga anak merasa dunia harus selalu mengikuti kemauannya. Ayah bunda, rasa ingin melindungi anak adalah naluri orang tua. Kita ingin mereka tidak sakit, tidak gagal, tidak susah,
Namun ada garis tipis antara melindungi dan menghambat tumbuhnya kemandirian. Dan di situ, jebakan gentle parenting kembali menyerang. Jebakan 3. Menghindarkan anak dari kegagalan dan kesulitan. Ketika anak baru mulai belajar berjalan, kita jagai. Itu benar. Tapi saat anak mulai tumbuh dan harus belajar menghadapi masalah, kita tetap sibuk mengangkat semua batu dari jalannya. Contoh umum, selalu bantu mengerjakan tugas sekolah, membela anak setiap ia ditegur guru, langsung minta maaf pada teman anaknya ketika anak membuat salah, menghindarkan anak dari rasa kecewa dan kalah. Akhirnya, anak tidak mengenal frustasi sehat yang seharusnya jadi bagian alami dari proses belajar hidup. Faktanya, anak yang tidak pernah diberi kesempatan gagal akan tumbuh menjadi dewasa yang takut mencoba karena takut kecewa. Kita boleh memegang tangan mereka, tapi tidak boleh menggantikan kaki mereka untuk melangkah. Jebakan 4. Semua jadi negosiasi. Gentle parenting mengajarkan komunikasi dua arah. Itu penting, tapi jika setiap aturan selalu dinegosiasi, lama-lama anak belajar untuk memenangkan semua keputusan. Contoh situasi, sudah jam tidur, 5 menit lagi ya, 10 kali. Sudah dilarang makan permen, ya udah setengah aja. Sudah waktunya mandi, nanti. Anak pun menjadi ahli drama, ahli alasan, ahli menunda, dan ahli banget memanipulasi. Negosiasi itu penting, tapi bukan untuk semua hal. Ada 3 kategori yang tidak boleh dinegosiasikan. 1. Keselamatan. Contoh, main di jalan. 2. Kesehatan. Contoh, mandi, gosok gigi, tidur. 3. Nilai-nilai keluarga. Contoh, sopan santun. Anak perlu belajar bahwa tidak semua hal bisa dinegosiasikan di dunia nyata. Jika tidak, ketika ia masuk sekolah atau lingkungan sosial, ia akan merasa semua orang harus menuruti dia. Di rumah, ia bos. Di luar rumah, ia bisa merasa ditolak, tersakiti, dan tidak siap menghadapi realitas. Yuk, refleksi bareng. Kalimat yang bisa membantu, aku mengerti kamu ingin itu, tapi tetap harus mengikuti aturan. Kamu bisa pilih A atau B. Anak dihargai, tapi orang tua tetap pemimpin. Itulah gentle parenting yang benar. Ayah bunda, masih ada 4 jebakan lagi yang justru lebih banyak terjadi tanpa disadari. Terutama ketika kita terlalu fokus pada perasaan anak, tapi lupa membangun tanggung jawab dan kontrol diri. Ayah bunda sering ya, ketika anak marah atau sedih, kita langsung validasi. Nggak apa-apa sedih kok, kamu boleh marah. Itu langkah yang benar. Anak yang emosinya divalidasi akan merasa diterima dan dicintai. Tapi, di sini ada jebakan yang sering luput terlihat. Jebakan 5, validasi emosi tanpa mengajarkan kendali emosi. Kadang, kita hanya berhenti pada, ya sudah, kamu marah, oke. Lalu membiarkan anak mengekspresikan seenaknya, melempar barang, memukul adik, teriak ke orang tua. Akhirnya, anak belajar. Kalau aku marah, aku boleh menyakiti siapa saja. Padahal tujuannya bukan hanya boleh marah, tapi apa yang boleh dilakukan saat marah. Anak perlu belajar 3 hal penting. Mengenali emosi, menamai emosi, mengatur cara mengekspresikannya. Validasi tanpa aturan, ledakan emosi. Validasi plus batasan, anak berdaya kelola diri. Jebakan 6 terlalu fokus pada perasaan, lupa ajarkan tanggung jawab. Karena ingin menjaga perasaan anak, banyak orang tua mengabaikan konsekuensi. Contoh, menumpahkan makanan, tinggal dibersihkan orang tua. Berbuat salah ke teman, dibiarkan karena dia masih kecil. Tidak mengerjakan tugas, dibela tanpa memberi konsekuensi. Anak jadi tidak belajar bahwa setiap tindakan punya akibat. Faktanya, di dunia nyata, yang bertanggung jawab akan lebih mudah diterima dan lebih siap menghadapi tantangan. Gentle parenting bukan berarti semua salah anak bisa dimaklumi. Yang benar adalah, aku tetap sayang kamu, tapi kamu harus memperbaiki kesalahanmu. Tegas, namun tetap hangat. Formula lembut plus tegas.
Kalimat sederhana yang bisa langsung dipakai. Kamu boleh marah, tapi kamu tidak boleh menyakiti siapapun. Kalau kamu menumpahkan susu, kamu bantu bersihkan ya. Ibu ngerti kamu kecewa. Yuk kita cari solusinya bareng-bareng. Di situ, anak belajar. Perasaanmu itu valid, tapi tanggung jawabmu juga penting. Ayah bunda, dua jebakan ini sering muncul di keluarga modern. Kita ingin anak bahagia, tapi lupa menyiapkan mereka menghadapi dunia nyata. Masih ada dua jebakan terakhir yang tak kalah berbahaya. Ketika orang tua menjadi terlalu lembut sampai kehilangan otoritas. Dan itu akan kita bahas di bab 4. Kepemimpinan orang tua yang hilang. Ayah bunda pernah tidak merasa kewalahan menghadapi anak? Merasa seperti kita yang mengikuti aturan anak, bukan sebaliknya? Kalau jawabannya iya, berarti kita sedang berada di jebakan gentle parenting berikutnya. Jebakan #7, orang tua terlalu lembut tanpa ketegasan. Seringkali karena ingin menjadi orang tua yang menyenangkan, kita menghindari konflik dan berkata, "Sudahlah, yang penting dia diam. Boleh deh, asal kamu gak marah lagi. Terserah kamu aja." Itu membuat anak melihat kita sebagai pihak yang mudah digeser. Akibatnya, anak tumbuh berpikir, kalau aku keras sedikit, ayah atau ibu pasti menyerah. Otoritas orang tua pelan-pelan hilang. Dan ketika anak merasa berkuasa di rumah, ia akan mengalami kebingungan peran secara psikologis. Ingat, anak butuh kita menjadi kapten kapal, bukan awak kapalnya. Jebakan #8, anak menentukan keputusan besar di rumah. Contoh yang sering terjadi, anak sendiri yang menentukan kapan tidur. Anak memilih mau sekolah atau tidak. Anak memaksa pilih makanan tidak sehat setiap hari. Orang tua mengiyakan hanya agar tidak terjadi drama. Padahal, anak belum punya kapasitas otak dan emosional untuk membuat keputusan jangka panjang. Jika ini terus terjadi, akan muncul pola pikir, aku boleh atur hidupku, dan aturan ada supaya aku melanggarnya. Mereka tidak belajar taat pada struktur, yang sebenarnya sangat dibutuhkan saat masuk lingkungan sosial. Warning, efek jangka panjang. Ketika anak tumbuh dengan pola aku yang berkuasa, tidak bisa menerima kritik, konflik dengan teman dan guru, rendah empati, menganggap semua orang harus mengerti perasaannya, mudah tantrum bahkan saat dewasa, lemah menghadapi kegagalan, dan ironisnya, orang tua yang awalnya ingin memberikan cinta, malah tanpa sadar memberikan bencana karakter. Kabar baiknya, anak tidak butuh orang tua yang selalu lembut. Anak butuh pemimpin yang penuh cinta. Kombinasi ini sangat powerful. Hangat untuk perasaan anak, tegas untuk masa depan anak. Aku mendengar kamu, tapi aku tetap memimpin kamu. Itulah gentle parenting versi yang benar, yang menguatkan, bukan melemahkan. Nah, setelah tahu 8 jebakannya, ayah bunda pasti penasaran. Terus, bagaimana cara menerapkannya dengan tepat? Itulah yang akan kita kupas tuntas di bab 5. Solusi dan batasan dalam gentle parenting agar anak tumbuh sopan, mandiri, dan penuh empati. Ayah bunda, setelah kita memahami 8 jebakan fatalnya, sekarang saatnya kita luruskan arah. Karena kuncinya bukan meninggalkan gentle parenting, tetapi mengembalikannya ke jalur yang benar. Hangat dalam cinta, tegas dalam batasan. Gentle parenting yang sehat memiliki 3 pilar utama. 1. Orang tua tetap pemimpin yang dicintai. Anak harus tahu bahwa orang tua yang membuat keputusan akhir. Aturan keluarga itu jelas. Bukan anak yang memegang kendali. Contoh kalimat, ayah bunda dengar kamu ingin nonton lagi, tapi sekarang sudah jam tidur. Kita lanjut besok ya. Hangat, jelas, tidak goyah. 2. Ada aturan dan konsekuensi yang konsisten. Bukan ancaman, bukan hukuman fisik, tapi konsekuensi logis dan bisa diprediksi. Contoh,
Tidak merapikan mainan, tidak boleh main lagi sebelum dibereskan. Memukul, harus memperbaiki dan meminta maaf. Telat tidur, bangun, tetap di jam yang sama. Konsekuensi bukan siksa. Konsekuensi adalah guru terbaik. Ketika konsisten, anak merasa aman karena tahu apa yang boleh dan tidak boleh. 3. Validasi emosi plus ajarkan regulasi emosi. Saat anak tantrum, dengarkan. Namai emosinya. Beri pilihan perilaku yang bisa diterima. Contoh kalimat, Ibu tahu kamu marah. Kamu boleh marah, tapi kamu tidak boleh pukul adik. Kalau perlu, kamu bisa tarik nafas dulu atau peluk ibu. Bukan menahan emosi, tapi mengarahkannya dengan bijak. Target, resep utama gentle parenting yang seimbang. Yang harus ada, empati, batasan yang jelas, ketegasan, konsekuensi, konsistensi. Yang harus dikurangi, mengalah tanpa batas, negosiasi berlebihan, takut konflik, hukuman fisik atau teriakan, inkonsistensi aturan. Ingat, anak membutuhkan pagar yang kokoh untuk mereka merasa aman, tumbuh, dan menjelajah dunia. Langkah kecil yang bisa dimulai hari ini. Buat 3 aturan utama di rumah. Terapkan konsekuensi yang sama setiap hari. Ajari anak menyelesaikan masalah sederhana. Kurangi berkata terserah. Tingkatkan pelukan dan kontak mata saat berbicara. Katakan tidak dengan nada hangat namun tegas. Cinta itu bukan tentang memberi semua yang anak mau, tapi memberi semua yang mereka butuhkan untuk tumbuh. Dengan kombinasi kasih sayang plus ketegasan, kita sedang mempersiapkan anak menjadi pribadi kuat, sopan, mandiri, dan penuh empati. Gentle parenting yang seimbang adalah investasi karakter terbaik untuk masa depan anak kita. Sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir yang paling penting, pesan untuk hati seorang orang tua. Karena setiap upaya kecil yang ayah bunda lakukan sudah menjadi bukti cinta terbesar yang mereka rasakan. Ayah bunda, menjadi orang tua itu perjalanan panjang, sering melelahkan, kadang membingungkan. Kita ingin memberikan yang terbaik, tapi tetap saja ada salah langkah yang terjadi tanpa disadari. Tapi ingat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola asuh. Hari ini, kita sudah belajar tentang jebakan gentle parenting yang bisa membuat anak menjadi bos kecil. Dan hari ini juga, kita belajar bagaimana mengembalikannya ke jalur yang tepat. Hangat dalam kasih, kuat dalam batasan. Mari jadikan setiap kesalahan sebagai pelajaran. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Yang penting, kita terus melangkah. Semoga Allah atau Tuhan selalu membimbing kita menjadi orang tua yang bijak, sabar, dan penuh cinta. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berkarakter indah, dan selalu merasa dicintai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dukungan ayah bunda sangat berarti agar lebih banyak keluarga yang bisa terbantu. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat mendampingi tumbuh kembang buah hati kita.